우리 선수들한테 너무 감사하고 그리고 우리 인도네시아 팬들 너무 감사합니다. 우리 선수들 원팀이 되지 않았으면 절대 이길 수 없다고 생각하는데 우리 선수들도 원팀이 되었고 우리 여기 다 지금 팬들도 원팀이 되었다고 생각합니다. 너무너무 감사합니다. Terima kasih. Yang kita khawatirkan, yang kita takutkan, akhirnya terjadi. Coach Sintayong benar-benar sudah resmi dipecat oleh PSSI. Mengapa demikian? Tolong beri alasan yang jelas ya Pak Erik. Karena pelatih ini sudah kadung dicintai warga Indonesia. Yuk kita saksikan bareng-bareng dan silakan komentar ya teman-teman. Dalam beberapa hari terakhir setelah isu pemecatan Sintayong kan muncul di beberapa media sosial bahwa ada nama-nama yang muncul. Ada yang menyebut Patrick Kluivert, ada yang menyebut ini itu. Mungkin bisa dipastikan siapa Pak penggantinya Sintayong di timnas Indonesia. Kemudian kedua untuk Pak Marji, tadi pagi disebutkan Pak Marji bertemu dengan Coach Shin. Mungkin apa yang disampaikan Pak Marji kepada Coach Shin mungkin dan apa yang disampaikan Coach Shin kepada Pak Marji bisa diceritakan. Itu aja, terima kasih. Pak Marji, silakan Pak Marji. Terima kasih Pak Ketum. Saya perlu sampaikan berkaitan dengan pertemuan saya dengan Coach Shin. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, smooth, tidak juga ada persoalan apa-apa. Prinsipnya Coach Shin menerima keputusan pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Sintayong dan Coach Shin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan PSSI kepada Coach Shin selama kurang lebih hampir 5 tahun. Dan pesannya Coach Shin mudah-mudahan timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Itu aja. Untuk pelatih-pelatih yang diinterview memang ada 3 nama waktu itu. Dan juga berikut beberapa asisten sebagai opsi untuk pendamping pelatih. Karena kita yakini tidak ada pelatih yang sempurna, pasti masing-masing pelatih punya kekurangan. Nah, memang salah satu kandidat yang saya interview yang namanya disebutkan tadi, tapi daripada menebak-nebak kan tadi saya bilang tanggal 11 sampai tanggal 12 nanti ada press conference jam 4, lebih baik media bisa bertanya langsung kepada pelatih yang tentu kita sudah sepakati gitu. Baik, mengenai dipecatnya Coach Sintayong, kalau kata manajer Pak Sumarji bilang dengan smooth, dengan baik-baik saja, dan Coach Shin juga berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Ya saya bukan pakar-pakar raut wajah ya, tapi saya pikir bagaimana relasi, bagaimana ikatan kebersamaan antara Sumarji dengan Coach Shin pasti adalah cerita dalamnya ya. Saya pikir yang diantara mereka pasti punya ikatan yang baik. Terbukti waktu yang lawan Bahrain atau Cina atau yang sampai di kartu merah tuh ya. Manajer kita yang di kartu merah jadinya kan dia membela gitu, sengaja dia yang maju supaya Coach Shin tidak di kartu gitu. Saya pikir ya relasi itu pasti ada dan ini juga harus tetap profesional. Tapi kalau saya perhatikan dari kalimat-kalimat dia itu sangat formatif sekali seperti ya bukan itu aja pasti kalimatnya ya, mungkin ya saya juga nggak tahu, tapi yang jelas ada semacam hal yang berat juga yang disampaikan oleh Pak Sumarji. Ya beliau yang tahu apa yang diperbincangkan dengan Coach Shin. Nah itu, dan kembali soal mengapa harus dipecat. Kalau kata Pak Erik sendiri sebenarnya saya rasa pemecatan pelatih adalah hal yang biasa. Banyak negara yang mengganti pelatih di tengah kualifikasi Piala Dunia. Tinggal dihitung resikonya. Hari ini adalah waktu yang terbaik karena kita masih punya waktu 2,5 bulan. Ternyata pemecatan ini Pak Erik sempat menyampaikan juga bahwa dia sudah ingin melakukannya sebelum pertandingan lawan Cina. Banyak pertimbangan, evaluasi, karena mungkin taktik, strategi secara teknis tidak memuaskan bagi Pak Erik sendiri. Kalau kita yang mengutip ada poin penting yang membuat Sintayong dipecat itu adalah dia bilang perlunya
pimpinan yang lebih menerapkan strategi yang disepakati oleh para pemain. Nah ini benar ya, mungkin strateginya kurang, terus komunikasi yang lebih baik, dan implementasi program lebih baik secara menyeluruh ke timnas. Ya ini nggak tahu ini kalimat normatif sekali ya. Ini ya kata Pak Erik ya. Beliau ini jujur, kita pun mau bilang Pak Erik salah, tapi dia udah banyak pembuktian untuk segi profesionalitas, terutama di klub sepak bola. Inter Milan, di sini itu jadi bukti. Dan saya pikir ini bukan karena masalah Piala AFF doang ya. Standar Pak Erik memang mungkin tinggi, ya kita harus hormati juga. Toh dia juga bukan orang yang saya pikir hanya sekedar Menteri BUMN di sini dan Ketua PSSI. Ada yang bilang konon untuk biaya akomodasi pun dia banyak memberikan dari kocek pribadi, konon ya katanya. Jadi saya pikir jangan diragukan lah soal kecintaannya sama timnas. Dan apakah ini karena semata-mata tekanan publik gara-gara Piala AFF gagal? Kayaknya nggak selemah itulah alasannya. Ada pertimbangan dan dia langsung mengambil dari sebelum pertandingan Cina yang kita berakhir dengan kekalahan 2-1 kemarin, walaupun sempat terhibur dengan kemenangan lawan Arab Saudi, tapi itu tetap tidak memuaskan. Ya, mungkin Pak Erik punya pertimbangannya lebih matang dan terlihat dengan isu pelatih pengganti Sintayong itu sendiri siapa ya. Dan kita lihat ada namanya Patrick Kluivert ya. Patrick Kluivert ya kita tahu sendiri mantan pelatih Barcelona kala menjuarai Liga Champions 2006 waktu melawan Arsenal. Punya style Montereng, tapi untuk di timnas kayaknya kurang, walaupun pernah dulu di timnas Arab Saudi, tapi ya hanya di penyisihan, begitulah. Dan kalau kata Coach Sintayong sebenarnya pelatih timnas, kalau dari Eropa itu pelatih timnas itu sebenarnya adalah pelatih yang nganggur. Semoga perhitungannya dengan baik, karena mungkin pertimbangan teknis dia juga banyak banget. Pemain abroad kita kan dari liga-liga Belanda, besar di Belanda, jadi mungkin masalah komunikasi harus segala macam, jadi permainan biar lebih lancar. Mungkin pengen juga gaya total footballnya diterapkan karena mentalnya sudah bagus dibikin sama Coach Shin. Ya bisa jadi ya, semoga fondasi fisik, fondasi mental udah bagus, tinggal pembenahan taktik strategi yang tentunya mungkin lebih kaya dari pelatih Eropa. Mungkin Kluivert salah satu ya. Ini kata Pak Erik demikian, walaupun mengerucut sebenarnya berita-beritanya sudah mengarah kepada Patrick Kluivert. Kita hormati saja, semoga ini benar. Tapi sekali lagi kalau memang ke Patrick Kluivert yang dari Belanda ya tentu mungkin lebih gampang karena sama-sama dari Belanda dan sudah tahu budayanya juga. Tinggal bagaimana pemain dari Belanda ini gabung sama Patrick Kluivert mungkin gak ada masalah, tapi bagaimana dengan pemain yang dari lokal. Nah, dari lokal apakah bisa nih terkoneksi dengan baik juga dengan gaya pelatihnya Kluivert nanti. Ya, semoga ini yang terbaik buat timnas kita. Saya harap Coach Sintayong juga jangan sampai merasa bersedih. Saya harap Coach Sintayong juga jangan sampai merasa dendam ya, karena Anda itu tetap warga kehormatan loh. Dapat warga kehormatan kan dari Pak Joko Widodo. Ya, saya pikir nggak mungkin beliau memberikan Anda warga kehormatan kalau Anda pun tidak punya kontribusi besar buat bangsa ini. Dan saya pribadi pun menyampaikan terima kasih Coach Shin. Semoga dimanapun Anda berada, Anda mendapatkan prestasi dan berkat yang lebih baik lagi. Sampai ketemu lagi Coach Shin. Maju terus timnas Indonesia. خطيرة مارسيلينيو